Hi good people, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Tresya. Nah, kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang how to apply Schengen visa. It's been long time ya, saya tidak berbagi informasi tentang cara apply visa. Dan kebetulan karena kemarin saya habis dari Eropa ya, dan saya ke sana itu during pandemic situation. Jadi saya akan berbagi ya. Mungkin ini juga sedikit updatean ya buat teman-teman yang mungkin ingin ke Schengen area. Dan di sini saya akan berbagi, sebenarnya saya mau berbagi juga tentang bagaimana visa gratis ya. Jadi ada dua part yang saya akan bagikan. Di part pertama saya akan bagikan how to apply visa during the pandemic, dan bagian kedua atau second part saya akan kasih tahu bagaimana ya tipsnya untuk mendapatkan visa Schengen itu secara gratis ya. Pastinya ada term and conditionnya ya. Jadi saya akan bahas dulu yang pertama. Di sini saya sudah pernah bahas ya, itu videonya cukup detail juga, bagaimana cara apply visa Schengen. Kalian bisa klik video itu ya, kalian juga bisa nonton di situ videonya, karena di sini saya tidak mau panjang lebar ya berbicara tentang hal itu lagi, karena itu saya sudah bagikan. Kalian bisa klik video itu dan nonton video itu. Dan di sini saya cuma mau update aja. Jadi during the pandemic itu pastinya untuk apply visa kalian harus pastinya selalu ke official website dari negara yang akan kalian kunjungi ya. Dan di sini saya akan berbicara masalah Eropa. Negara Eropa juga pasti mereka ini ya, peraturannya pasti akan berbeda-beda. Itu akan diikuti dengan kondisi atau situasi COVID di mana negara kalian berasal ya. Jadi mereka juga tidak akan menerima kalian begitu aja ya. So di sini saya mau bilang, pada saat pengalaman saya pada saat saya ke Eropa itu sama aja sih ya untuk syarat-syaratnya. Di video sebelumnya yang saya buat itu saya apply-nya dari Singapura, di mana residen saya pada saat itu, dan sekarang saya sudah di Thailand. Jadi saya apply-nya dari Thailand ya. Waktu itu ya, itu bulan Februari tahun 2021 saya ke Eropa, tapi saya sudah apply visa itu di bulan Desember. November saya apply Schengen visa ya. Nah di sini yang pertama saya mau bilang caranya pastinya kalian ke websitenya kedutaan yang akan kalian visit. Dan kebetulan kemarin saya visitnya adalah negara Belanda. Jadi negara Belanda itu dia punya perwakilan ya. Jadi perwakilannya itu kalian bisa kunjungi websitenya di perwakilan atau agensi di www.fsglobal.com ya. Nanti mungkin saya juga tulis di bawah, tapi sebelumnya juga di video saya sudah saya jelaskan itu ya. Terus kemudian yang kalian tahu adalah kalian harus memilih visa ya. Jenis visa yang kalian pilih itu apa. Kemarin saya apply-nya visa turis. Terus yang kemudian kalian mengisi formulir. Jadi ketika kalian klik, kalian sudah tahu visa yang kalian pilih apa. Kemudian kalian isi formulirnya ya. Terus dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan pada saat itu sama aja ya kayak yang saya sudah buat video pertamanya. Pastinya adalah paspor kalian. Paspor kalian itu harus valid, tidak boleh expire gitu loh selama 3 bulan gitu ya. Terus juga pas foto yang saya kasih biasanya 4x6. Cuman pada saat itu waktu saya pergi ke VFS Global itu saya ngasih foto ke mereka, tapi mungkin mereka pikirnya foto saya agak kurang kurang berkenan atau apa, jadi saya difoto ulang lagi ya pada saat di situ. Jadi saya foto di tempat gitu, tapi saya juga ngasih foto, jadi kalian juga harus bawa foto ya. Terus kalau di Indonesia pastinya dibutuhkan KTP kalian ya, jadi tanda pengenal. Kalau saya kan di paspor saya itu sudah ada permit residen saya ketika saya berada di Thailand ya, jadi itu dilihat pastinya. Nah terus kemudian kemarin saya juga ngasih sih tiket pesawat sama
nggak tiket hotel saya nggak kasih, karena di bawah dari formulir saya tuh suami saya juga tulis surat lagi ke kedutaan bahwa kami ke sana ada urusan bla 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 bla. Jadi dan kami akan stay di tempat keluarga. Jadi saya tidak kasih itu ya, hotel ya. Cuman buat kalian yang secara general, buat kalian yang mungkin ke sana bukan karena visit keluarga atau kalian cuma mau liburan, ya pastinya tiket pesawat itu kalian harus kasih ya. Saya lupa sih saya kasih rekening koran apa enggak ya. Sepertinya saya kasih ya. Jadi tapi rekening koran itu bukan rekening koran saya, jadi rekening koran suami saya, dan saya lampirkan paspor dia ya. Terus kalau kalian bekerja pastinya kalian dibutuhkan surat referensi dari kantor ya. Jadi kalian bisa minta HRD kalian yang menetapkan bahwa kalian kerja di situ. Terus juga asuransi perjalanan ya. Asuransi perjalanan ini sangat penting, jadi itu juga dilampirkan. So itu dokumen-dokumen secara general buat teman-teman yang mau visit Eropa during the pandemic. Dan pastinya setiap kedutaan itu mereka tidak semua negara ya yang buka untuk misalnya untuk bisa dikunjungi gitu ya. Pada saat itu lagi-lagi saya bilang semua situasi kondisi gitu kan itu akan selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi COVID. Dan pada saat itu juga Thailand itu merupakan 8 negara aman ya. Kalau kalian bisa nonton video saya juga, aduh banyak banget video, harus kalian nontonnya video saya. Eropa juga pernah mengeluarkan gitu loh beberapa 8 negara aman yang kalau ke Eropa itu tidak membutuhkan PCR test, tidak membutuhkan karantina. Dan pada saat itu lagi-lagi ya di bulan Februari, pada saat saya pergi Februari 2021, Thailand itu merupakan negara aman. Jadi saya melampirkan semua dokumennya itu sama aja kayak normal, cuman kondisi di kantor dari VFS Global itu sepi sekali ya. Jadi kayak nggak ada antrian gitu. Jadi kosong juga karena mungkin turis juga nggak ada yang kesana ya. Waktu yang dibutuhkan kalau nggak salah itu berapa ya? Saya ya 3 sampai 7 hari, 3 sampai 5 hari kerja. Jadi kayaknya hari keempat apa hari ketiga gitu paspor saya udah udah dikirim. Dan jadi untuk ngambil paspornya itu dikirim ya ke rumah ya. Jadi di Thailand seperti itu ya. Pada saat saya apply terus udah jadi, saya dapat mail dari mereka, saya buka, saya dapat visanya. Dan jenis visa yang saya dapat itu waktu itu multiple ya. Khususnya ini saya bicaranya kalau kalian apply-nya lewat Belanda ya. Kalau kalian apply-nya lewat negara-negara EU yang lain, lagi-lagi kalian harus baca tiap syarat-syarat untuk ke negara tersebut ya, karena beda-beda gitu ya untuk syaratnya. Dan untuk biayanya itu saya apply, oh my god, 80 euro ya, 80 euro. Kalau tahun 2018 ya waktu saya buat video itu kayaknya masih 60 euro ya, tapi kemarin sepertinya 80 euro ya saya harus bayar itu. Dan iya seperti itulah, dan saya mendapatkan visanya jadinya cuma 3 sampai 5 hari kerja, tapi di hari ketiga saya sudah dapat visa itu gitu. Jadi saya kemarin ke Belanda pakai turis visa ya. Cuman lagi-lagi kalau kalian dari Indonesia atau dari negara lain, saya tidak tahu situasi dan kondisi di sana seperti apa. Jadi part pertama saya kira itu aja ya, saya nggak mau banyak berbicara di situ karena sebelumnya saya sudah buat gitu Schengen visa itu, cara apply-nya, juga negara-negara yang termasuk negara Schengen itu sangat detail sekali, kalian bisa nonton di situ. Kayaknya yang beda cuman ini deh, biaya visanya ya, yang waktu itu 2018 itu 60 euro, sekarang 80 euro, dan bisa kalian kalkulasi aja ke dalam Indonesia ya harganya itu berapa, 80 euro itu.
Oke, part kedua ini mungkin partnya yang sangat menyenangkan kalau menurut saya, karena visa yang saya dapat waktu itu adalah visa gratis ya. Tetapi sebelum saya menjelaskan part kedua ini, di awal saya mau kasih tahu bagaimana untuk mendapatkan visa gratis. Ada syaratnya ya. Syaratnya adalah kalian tuh merupakan bagian dari keluarga warga ya Uni Eropa ya, jadi seperti itu. Jadi karena saya merupakan istri dari seorang warga negara salah satu negara di Eropa, jadi saya bisa mendapatkan visa gratis. Jadi EU itu mereka punya apa namanya, website kalau kalian kunjungi ya untuk Schengen visa itu. Jadi mereka itu peraturannya, mereka menyatakan bahwa ketika kalian menikah ya dengan warga negara salah satu negara dari Uni Eropa, kalian bisa, benefitnya adalah kalian bisa mendapatkan visa secara gratis ya. Syarat yang pertama yaitu ya kalian harus menikah atau kalian bagian dari keluarga negara EU lah, mau suami mau istri kayak gitu ya, atau anak gitu ya. Nah kemudian itu tahun 2019 ya, jadi saya dapat visa gratis. Jadi kalau mau pulang kampung ya, pulang kampung suami ya harusnya gratis ya. Tapi sebenarnya mereka punya sedikit peraturan yang berbeda ya. Jadi peraturannya tuh kalian harus, jadi gimana ya, jadi kalau kalian pulang ke kampung suami kalian harus bayar visa. Tetapi kalau kalian ke negara lain dulu di Schengen area itu, kemudian negara kedua yang kalian kunjungi baru kalian pulang kampung, nah kalian tidak bayar visa. Kalian paham gak sih maksud saya? Jadi gini ya, saya ceritain aja ya, cerita. Jadi saya mau ke Belanda gitu kan pada saat itu, karena kita udah punya pengalaman di 2018, karena kita imbel-imbelan juga sama kedutaan Belanda, kaget gitu ya, loh kok kalau kita pulang kampung kita bayar gitu, sementara kalau kita ke negara kayak kita ke negara Jerman atau kita ke negara Italia gitu, kok kita nggak bayar gitu loh kan untuk visanya. Jadi kita punya akal. Jadi tapi emang sih setiap kita ke pulang kampung ya, ke kampung suami gitu, kita selalu pasti akan visit beberapa negara Eropa gitu ya. Jadi pengalaman saya pada saat itu, karena saya mau dapat visa gratis, jadi negara yang pertama kita itu yang kita kunjungi adalah negara Jerman ya. Jadi saya apply-nya visa Jerman. Dan kalian, tips yang kedua juga, kalian apply-nya ya. Jadi yang pertama tipsnya itu kalian harus bagian dari keluarga EU ya. Yang kedua, kalian jangan pergi ke negara, maksudnya negara yang pertama kalian pergi kalau bisa ya. Kalau kalian punya beberapa negara yang akan kalian kunjungi, mungkin negara kampung suami kalian atau istri kalian gitu ya, atau orang tua kalian itu merupakan negara kedua yang kalian visit gitu, biar dapat visa gratis. Ini kalian paham gak sih maksud saya? Semoga kalian paham ya dengan apa yang akan saya sampaikan. Jadi saya bercerita aja ya biar kalian paham. So saya akhirnya memutuskan untuk yaudah kita ke Jerman dulu, karena kebetulan Belanda sama Jerman kan dekat ya. Jadi negara pertama yang kita kunjungi, jadi kita mau pergi ke 3 negara nih ya. Jadi negara Belanda, Jerman sama Italia gitu kan. Nah akhirnya kita memutuskan untuk jangan ke Belanda dulu nih yang pertama, karena kalau kita ke apply visa Schengen terus kita perginya ke Belanda, kita dikenai biaya visa ya. Jadi akal kami adalah yaudah kita pertama adalah ke negara Jerman dulu, baru kita ke negara Belanda, baru kita ke Italia gitu perjalanan kita waktu itu. Jadi saya apply-nya visa Schengen visa melalui Jerman Embassy gitu ya. Nah tips yang ketiga,
kalian jangan apply-nya di VFS Global ya, karena kalau kalian apply di VFS Global, yes, kalian tidak akan membayar visanya itu gratis, tapi kalian akan membayar di-charge dari fee untuk bayar VFS Global ya, karena mereka kan agent, jadi ada biaya service dari mereka ya, kalau nggak salah 25 euro deh kalau nggak salah ya, atau sekarang udah naik gitu ya. Jadi jangan apply ke mereka. Jadi pada waktu itu yang saya lakukan adalah saya langsung ke kedutaan Jerman ya. Jadi saya buka website kedutaan Jerman, di situ ada pilihan apply visa. Terus saya apply visa, setelah itu buat appointment. Besoknya saya datang ke kedutaan Jerman. Saya datang ke kedutaan Jerman, yang saya bawa cuman paspor saya. Pasti paspor kalian harus valid selama 3 bulan ya, 3 bulan ke depan gitu. Terus paspor suami kalian atau istri kalian. Terus yang ketiga surat menikah atau buku nikah gitu ya, marriage certificate. Sama waktu itu saya cuman, sebenarnya sih kalau dari peraturan EU ya, dia bilang di situ ya, kalau kalian bagian member, yang dibutuhkan untuk mendapatkan visa adalah tunjukkan aja buku nikah ya, atau sertifikat pernikahan kalian. Jadi tunjukkan itu aja, kalian akan mendapatkan visa. Tapi kebetulan di kedutaan Jerman, pada saat saya bawa paspor saya, nah pada saya sampai di sana, terus ditanya mau ngapain, saya bilang saya mau apply visa, kita akan ke Jerman, waktu itu kita mau ke Berlin ya, di Jerman. Terus orangnya langsung bilang, oh oke. Dilihat paspor saya, paspor suami, terus sama buku nikah kami ya, surat sertifikat menikah. Terus dia langsung tanya, dia bilang, saya boleh lihat nggak booking tiket gitu kan. Terus suami saya langsung agak-agak gimana gitu, dia bilang, kenapa kamu mau lihat ya, dia bilang kayak gitu. Sebenarnya dia bertanya kayak gitu karena jelas-jelas ya, kita tuh selalu ikutin dari website ya, kita tidak pernah yang ikutin katanya kata orang gitu ya, kita nggak pernah. Jadi baca aja websitenya, karena di situ dia bilang ya, pokoknya kalau misalnya mereka kamu sudah apply visa Schengen terus nggak dikasih sama kedutaan itu, kalian bisa langsung telepon ya. Terus bilang, kenapa mesti menunjukkan surat booking ini ya, pesawat, karena kita sudah baca ini persyaratannya cuman hanya buku nikah aja gitu yang kita akan kasih. Akhirnya orangnya telepon lagi nih, dia kayaknya telepon bosnya lah, dia bicara segala macam. Dia tetap sih bilang, karena kita mau isut ininya visanya, kita mau isut tanggalnya gitu, buat tulis di visanya gitu loh. Jadi akhirnya ya udahlah, akhirnya kami kasih tiketnya. Itu kita kasih juga tiket pergi aja ya, kayak tiket hotel, surat ini, rekening koran nggak ada ya, nggak kita kasih, karena memang di websitenya udah bilangnya seperti itu ya, tidak perlu, cuman hanya surat nikah ditunjukkan itu udah dapat paspor. Makanya itu benefit kalau kalian menikah dengan orang Eropa ya. Apalagi kalau kalian mau ke daerah Schengen area itu, kalian bisa mendapatkan gratis, tapi caranya itu ya yang sudah saya sebutkan tadi. Akhirnya dia bilang, oke, udah, tunggu aja nanti dapat email atau SMS kalau visanya jadi gitu ya. Dan pada saat itu kalau di kedutaan Jerman saya tidak dikirim ke rumah ya, jadi saya harus datang sendiri. Itu kayaknya 2 hari aja. Kemudian saya dapat email disuruh untuk datang ambil visa saya, udah di-approve. Dan saya tidak bayar sama sekali ya, nggak ada biaya yang waktu itu masih 2019 biayanya 60 euro, saya tidak bayar itu, jadi gratis ya. Itu visa saya dapat 2019, dan saya dapatnya itu multiple entry juga, tapi cuman 6 bulan gitu. Jadi saya nggak dapat yang bertahun-tahun gitu loh, jadi saya dapat 6 bulan
untuk di visa saya itu. Dan setelah visanya di approve, nah itu kan kalau kita misalnya approve di negara mana aja, pasti yang akan tertulis adalah Schengen visa ya. Untuk ke Eropa itu Schengen visa. Jadi ketika sudah dapat Schengen visa, ya pastinya negara-negara bagian Schengen itu kalian bisa visit ya. Jadi pada saat itu ya udah, setelah kami visit Jerman, ya langsung kita pulang kampung. Setelah kita pulang kampung pada saat itu di Belanda, kita langsung juga habis itu kita ke Italia. Jadi begitu ya, menurut saya karena saya sudah bagian dari keluarga Uni Eropa, jadi benefitnya seperti itu ya. Saya pikir kenapa saya harus membayar visa gitu kan, karena di peraturan dari EU sendiri kasih ini ya, benefit untuk memiliki atau tidak membayar visa ya. Jadi menurut saya buat teman-teman, kalau kalian mau ke Eropa gitu kan, khususnya Schengen area, kalian mau visit beberapa negara, kalau kalian merupakan ini ya member dari EU, misalnya kalian mau pergi ke 3 negara atau 4 negara, menurut saya kampung halaman suami atau istri kalian atau keluarga kalian ya, atau orang tua kalian visitnya negara kedua lah atau ketiga kalian jadikan, jadi kalian bisa mendapatkan visa secara gratis. Jadi seperti itu ya. Saya juga tidak tahu kenapa peraturannya seperti itu. Kalau kita pulang kampung kita bayar, kalau kita visit negara Schengen area yang lainnya kita tidak bayar. Jadi karena mereka sudah buat peraturan gitu, jadi saya juga mau ambil benefit dari peraturan mereka itu. Jadi visa yang saya yang saya dapatkan adalah gratis atau free, gitu. Saya tidak bayar apa-apa. Part kedua ini saya sangat senang sekali karena waktu itu saya dapat gratis. Cuman yang kemarin pada saat 2021 saya tidak ke beberapa negara sih, saya cuman benar-benar ke Belanda. Jadi ya saya harus membayar 80 euro ya sekarang 2021. Oke, jadi itu aja video untuk hari ini. Semoga video yang part keduanya kalian mengerti ya. Saya pikir juga yang nonton video saya juga banyak merupakan calon-calon, dan juga mungkin udah merupakan dari keluarga negara Uni Eropa gitu loh ya. Dan terima kasih ya teman-teman, saya juga mau bilang sama teman-teman terima kasih buat kalian yang nonton video saya dan kalian email saya, kalian DM saya, itu terima kasih sekali. Saya appreciate ya kalian. Saya juga nggak nyangka ya, ternyata dengan informasi yang saya berikan untuk apply visa itu banyak yang nonton ya. Dan semoga juga video ini juga banyak yang nonton, dan kalian bisa share kepada sanak saudara kalian atau teman-teman kalian ya. So itu aja yang saya mau kasih tahu. Semoga buat kalian yang mau jalan-jalan, mari kita semua berdoa ya, semoga situasi ini akan segera berakhir dan kalian bisa jalan-jalan lagi ke luar negeri. Dan kalian juga mungkin ada merupakan bagian dari keluarga EU, kalian bisa menggunakan cara saya untuk mendapatkan visa secara gratis. Oke, saya lihat sebentar catatan saya apakah semuanya sudah. Ya sepertinya itu aja ya yang saya mau kasih tahu sama teman-teman. Saya harap video saya hari ini bisa bermanfaat. Thanks for watching and I will see you di kesempatan-kesempatan berikutnya. Bye.